Manajemen menilai ekspansi armada ini akan meningkatkan kapasitas angkut, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang penguatan pendapatan berkelanjutan di tengah meningkatnya permintaan pengangkutan gas. Emiten pelayaran PT Silo Maritime Perdana Tbk tengah bersiap memperluas bisnisnya di mana perseroan melalui entitas anak berencana untuk membeli satu unit kapal Very Large Gas Carrier senilai 80,5 juta dolar Amerika atau sekitar 1,41 triliun rupiah. Ya, Direktur PT Silo Maritime Perdana Tbk Hans Raymond Eka Jaya menjelaskan bahwa rencana pembelian kapal tersebut dilakukan oleh entitas anak yang telah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan pada 10 Desember 2025. Hans mengatakan penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Memorandum of Agreement. Namun, manajemen optimistis rencana akuisisi kapal ini akan memberi dampak strategis bagi perseroan. Manajemen menilai ekspansi armada ini akan meningkatkan kapasitas angkut, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang penguatan pendapatan berkelanjutan di tengah meningkatnya permintaan pengangkutan gas. Adapun perseroan memastikan bahwa rencana pembelian kapal dan fasilitas pinjaman ini tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, legal maupun keberlanjutan usaha perseroan. PT AKR Corporindo Tbk diyakini akan mencatatkan pertumbuhan kinerja positif seiring meningkatnya permintaan lahan industri di kawasan ekonomi hijau JIIPE Gersik. Ya, pengembangan fasilitas kimia oleh Golden Elephant menjadi pendorong utama optimisme ini. Penambahan investasi dari Golden Elephant di KEK JIIPE Gresik mengukuhkan posisi kawasan tersebut sebagai destinasi strategis bagi produsen global. Akra menyerahkan tambahan lahan 20 hektar untuk pengembangan fasilitas kimia ramah lingkungan, termasuk produksi melamin, asam nitrat, dan amonium nitrat. Perusahaan asal Tiongkok itu juga tengah mengkaji pembangunan fasilitas amonia dan urea sintetis. Manajemen Akra menargetkan penjualan lahan 80 hingga 100 hektar di JIIPE pada tahun 2025. Anggapan bahwa permintaan kawasan industri terus menguat, terutama dari industri kendaraan listrik, logistik, dan manufaktur mendorong optimisme perseroan. Anggapan ini diperkuat oleh fasilitas pelabuhan, utilitas lengkap, serta kepastian lahan yang menjadi unggulan JIIPE atau JIPE. Walaupun terdapat gangguan operasional SPBU, AKR imbas terhambat impor BBM dampaknya dinilai minim terhadap pendapatan Akra dan kekuatan segmentasi JIPE dinilai akan menjadi mesin pertumbuhan baru berkat margin tinggi dan pendapatan berulang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada tahap tinjauan teknis dalam proses aksesi OECD. Ya, pada tahap awal ini, pemerintah merinci keselarasan antara kebijakan nasional dan instrumen hukum OECD. Proses aksesi keanggotaan penuh OECD telah memasuki tahap peninjauan teknis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam kunjungan Sekjen OECD, fokus utama peninjauan saat ini berada pada sektor perdagangan dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas serta peran strategis keduanya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Erlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Kepres nomor 30 tahun 2025 sebagai amandemen atas Kepres nomor 17 tahun 2024 mengenai tim nasional aksesi OECD. Penyesuaian ini dilakukan agar struktur tim selaras dengan Kabinet Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga memperbarui platform INA OECD sebagai sarana koordinasi dan kolaborasi digital dalam mempercepat proses aksesi. Aksesi OECD juga menjadi bagian dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 melalui program Asta Cita Diplomasi dan Diplomasi Ekonomi. Kemudian pemerintah sendiri telah memperbarui platform kita dalam aksesi OECD ini. Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD untuk wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. Jadi Indonesia seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Menpan, Ibu Rini, kita sudah menggunakan digital platform untuk mengaksesi OECD ini.
Airlangga menambahkan keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses aksesi sendiri menuntut koordinasi erat antar tim aksesi nasional, Sekretariat OECD, dan negara-negara anggota lainnya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memastikan pungutan bea keluar batubara akan segera diberlakukan mulai 2026, di mana nantinya tarif bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah berada pada kisaran 1% hingga 5%. Ya, Purbaya menegaskan kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batubara ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Pasalnya selama ini terjadi ketidakadilan fiskal, di mana kelompok usaha batubara yang meraup keuntungan besar justru menikmati fasilitas yang membebani APBN, salah satunya adalah fasilitas restitusi. Purbaya menekankan dengan kebijakan pungutan bea keluar batubara, pemerintah bisa menambah penerimaan sebesar 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Selain pengenaan bea keluar bagi komoditas batubara, Kementerian Keuangan juga akan mengenakan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kenapa sih ada bea keluar? Apa hubungannya dengan daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Selain pungutan bea keluar batubara, pemerintah juga akan memberlakukan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Di mana melalui Peraturan Menteri Keuangan, ekspor komoditas emas akan dikenai tarif sebesar 15%. Ekspor komoditas emas resmi dikenakan tarif bea keluar. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa resmi menetapkan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dalam Belet PMK Nomor 8 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Sadewa 17 November 2025 dan diundangkan 9 Desember 2025, menetapkan tarif bea keluar produk emas berada di rentang 7,5 hingga 15%. Tarif ini ditentukan dari harga referensi dan jenis emas yang diekspor, sedangkan harga referensi ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Perhitungannya, bila harga referensi emas yang ditetapkan di kisaran 2.800 hingga 3.200 dolar Amerika per troy ounce, maka tarif bea keluar di rentang 7,5 hingga 12,5%. Dan bila harga referensi ditetapkan mulai dari 3.200 dolar Amerika per troy ounce ke atas, maka tarif yang akan dikenakan di rentang 10 hingga 15%. Adapun daftar tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Menkyu Purbaya diantaranya DOR dalam bentuk bongkah dan batang tuangan, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa granules dan bongkah cast bars, hingga minted bars yang terkena tarif ekspor 7,5 hingga 10%. Pemberlakuan tarif ekspor emas ini akan berlaku 14 hari setelah diundangkan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pungutan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Tim Liputan IDX Channel.